Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos-bos sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channelnya IDS Audio ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi kebetulan hari ini saya ditemani Bang Ridwan kita yang beralamat di Wajo apa tuh? Wajo Ulu, Gang Sungai Durian. Jadi buat sahabat-sahabat yang berada di daerah Wajo Hulu, Wajo Hilir dan sekitarnya, kalau mau menggunakan jasa apa nama alatnya tuh? Setia Entertainment, silahkan hubungi Bang Ridwan kita. Dulu juga pernah kita buat video sama Bang Ridwan kita beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama. Jadi hari ini kebetulan beliau hadir di tempat saya, jadi hari ini saya buat lagi video bersama beliau. Kebetulan hari ini power yang beberapa tahun yang lalu diambil ada masalah. Nah, sedikit saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat tentang permasalahan power. Jadi barangkali bisa menginspirasi buat sahabat-sahabat soundman yang mengalami power yang sudah lama tapi tidak pernah dirawat tapi selalu digunakan. Jadi kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat untuk bagaimana cara merawat sebuah power supaya bisa tahan lama dan awet. Oke, jadi hari ini saya sudah menyelesaikan power Bang Ridwan kita. Jadi sekarang saya ingin lihatkan powernya. Oke, di sini sudah ada power yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini menggunakan trafo 40 ampere. Di sini masih tertulis IDS untuk di bagian trafo. Untuk di bagian elko menggunakan 8 set atau 16 buah. Untuk di bagian transistor menggunakan produk Toshiba sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 set. Jadi 13 set ini bukan semuanya transistor di bagian power, dibagi untuk tepan sebagian. Jadi untuk di bagian power saya gunakan ialah 10 set aja. Untuk di bagian transistor final powernya. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat yang berkomentar apa tidak kebanyakan dan lain sebagainya. Ya kalau dipandang ya memang kebanyakan, tapi bukan fungsinya semua itu untuk di bagian transistor powernya, hanya dibagi untuk tabnya sebagian. Untuk di bagian PCB di sini menggunakan yaitu PCB Legend Master, yaitu produknya JBL dengan tipe 6293. Jadi di sini untuk di bagian kit saya sudah robah menggunakan kit Boss Trap yaitu 3 tingkat. Jadi Boss Trap 3 tingkat ini karakternya low. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin membuat karakter low untuk kelas AB seperti ini, saya rasa sangat mendukung sekali, maupun sahabat-sahabat yang menggunakan SPK turbo, maupun sahabat-sahabat yang menggunakan box turbo ataupun menggunakan box yang sejenisnya, khusus tentu di bagian karakter suara bass ataupun sub. Jadi untuk di bagian kit driver ini menggunakan Boss Trap 3 tingkat. Jadi yang kemarin untuk yang lama saya menggunakan SOCL 506. Jadi barangkali Pak Bos kita udah bosan dengan 506, saya coba ganti menggunakan Boss Trap. Jadi Boss Trap ini sama dengan kit MCRD. Jadi di sini ditulis tulisan Boss Trap, jadi saya baca Boss Trap bukan tulisan MCRD. Jadi kalau saya baca skemanya sama persis dengan skema MCRD. Jadi power ini karakternya dibuat karakter low. Jadi kalau untuk karakter power ini dibuat Pak Bos kita untuk lapangan. Jadi sekarang saya coba tanya. Pak Bos kita. Power ini menghandle speaker berapa in Pak Bos? 15 in 4 buah. 15 in 4 buah. Kalau tipe box CLA. Tipe box CLA. Jadi kemarin kata Pak Bos untuk hasil 506 bagaimana? 506 waktu sebelum diganti dengan Boss Trap bagaimana hasilnya, suaranya? Kalau yang kemarin 506 memang agak lumayan, tapi ini lebih lagi. Saya sampai kaget dengarnya. Ya, yang jelas nanti setelah dari sini nanti Pak Bos kita kebetulan tanggal 6 nanti Pak Bos kita manggung. Di mana tanggal 6 nih manggungnya? Di Sungai Durian ada hajatan grup kru gitu, hajat kecil-kecilan. Sekalian ngetes ini. Kawinan? Enggak, acara kekahan ya. Acara kekahan. Cuman kita coba ngetes, box kita, ngetes yang diganti baru. Oke, jadi mumpung ada waktu sekarang hari Jumat tepatnya.
Jadi masih besok mungkin sudah cek sound. Nah, besok cek sound untuk pengetesan sebuah power yang menggunakan sejenis kit Bostrap. Jadi kemarin menggunakan 506, kata Pak Bos kita untuk hasil suaranya udah mantap. Tapi ini lebih mantap lagi. Nah, ini kelas AB. Jadi sekarang saya ingin coba, karena kemarin saya sudah membuatkan satu buah power menggunakan box CLA alias box turbo, CLA double vakum. Menurut informasi karakternya udah dapat untuk karakter box vakum khususnya. Jadi kelas AB menggunakan box turbo, kelas vakum itu ya yang mau menggunakan kelas H, yang mau menggunakan kelas TD ya juga lebih mantap. Tapi untuk sekelas-kelas AB menurut Pak Bos kita udah ketemu katanya. Cuman kemarin yang jadi masalah buat sahabat-sahabat yang mempunyai sebuah power, maupun power kecil ataupun power besar. Di sini saya ingin berbagi bagaimana cara merawat sebuah power supaya di saat kita manggung tidak gagal di saat di tengah acara berjalan. Jadi yang dikhawatirkan gagal di tengah acara, itu yang dikhawatirkan untuk sebuah power. Jadi buat sahabat-sahabat yang mempunyai power maupun sahabat-sahabat yang tahu di bidang power, ataupun sahabat-sahabat yang tidak tahu sama sekali di bidang power atau di bidang perakitan, jadi sahabat cukup merawat di bagian kipasnya aja. Jadi di bagian kipas ini kadang-kadang terlalu banyak kotoran atau debu, alhasilnya angin tiupannya atau tiupan anginnya itu tidak terlalu kencang. Jadi sahabat cukup membersihkan di bagian daun kipasnya aja, maupun kiri ataupun kanan. Jadi yang perlu sahabat jaga untuk sebuah power cukup di bagian kipas. Jangan sampai suara kipasnya lumayan kencang tapi anginnya sudah tidak begitu kencang. Jadi usahakan kalau ada waktu barangkali 1 tahun 2 tahun, bolehlah sahabat buka penutupnya, jadi sahabat bisa kuas untuk di bagian daun kipasnya. Itu sudah cukup untuk merawat sebuah power, jangan sampai gagal di tengah lab. Nah, karena kemarin Pak Bos kita tengah lab tiba-tiba ganti personel, gagal karena barang ini sebelum ganti personel memang sudah panas, ditambah lagi ganti personel orangnya lebih bertenaga, ya alhasilnya powernya panas. Jadi buat sahabat-sahabat yang mempunyai power maupun power bell up maupun power rakitan siapapun itu, ya tidak masalah, cara perawatannya saya rasa sama. Cukup sahabat jaga untuk di bagian kipas, jangan sampai untuk tiupan anginnya itu kurang. Jadi kalau masalah bunyi suara kipasnya memang cukup lumayan kencang, tapi untuk tiupannya udah tidak begitu kencang karena di bagian daun kipas ini sudah banyak kotoran-kotoran atau debu-debu yang sudah menempel. Alhasilnya menyebabkan tiupan anginnya sudah tidak begitu kencang untuk mendinginkan heatsink yang sedang bekerja. Jadi buat sahabat-sahabat untuk merawat power cukup menjaga di bagian kipasnya aja, khusus power lapangan ataupun power rumahan. Jadi kalau untuk yang lain, kalau memang tidak berani untuk membersihkan ya biarkan aja. Tapi kipas itu wajib, karena kalau kipas kalau memang kipas sudah tidak bekerja dengan sempurna untuk di bagian tiupannya, yang dikhawatirkan terlalu over panas di bagian heatsink dan bisa menyebabkan transistornya bisa jebol. Nah itu untuk merawat sebuah power, maupun sahabat-sahabat yang tidak tahu merakit power atau tidak berani sama sekali dengan setrum, ya cukup melepaskan, dicabut dulu jacknya dari PLN. Jadi sahabat bisa buka di bagian penutup dan cukup menggunakan satu kuas aja membersihkan untuk di bagian daun kipasnya. Kalau memang tidak berani yang lain, ya jangan dikuas karena sangat sensitif untuk menguas di bagian yang lain, karena di saat sahabat-sahabat itu melakukan pembersihan menggunakan kuas, contohnya aja seperti ini, di saat sahabat tekan seperti ini, otomatis alat ini goyangnya ke sesuai arah kuas. Di saat sahabat kuas seperti ini, maka dia mengikuti arah kuas, yang khawatirnya titik solderannya menjadi kendor. Jadi jangan sahabat-sahabat di bagian lain diapa-apakan, biarkan aja. Kalaupun memang tidak menyentuh di bagian komponen, ya boleh sahabat kuas seperti debu-debu yang lain. Tapi kalau terlalu menempel ke bagian komponen, ya usahakan kalau memang bisa ditiup ya ditiup. Kalau ada kompresor ya cukup menggunakan kompresor. Kalaupun menggunakan kuas itu harus menggunakan kuas yang sangat lembut sekali. Jadi jangan di
kincah kalau bahasa Melayunya. Kalau dikincah khawatirnya komponennya itu goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, hasilnya nanti kendor di bagian solderannya. Nah, itu kalau sahabat-sahabat merasa di bagian kit drivernya ini sudah cukup kotor, jadi sahabat bisa menggunakan kuas yang lembut. Itu pun harus hati-hati, jangan terlalu tekanannya terlalu kuat. Khawatirnya ini tadi seperti elko ini, nanti khawatirnya di saat kita kuas dia belok ke sana, kita kuas ke sini, dia belok ke sini. Alhasil lama kelamaan titik solderannya bisa menjadi kendor. Jadi kalau masalah di bagian kipas ini sangat wajib sekali untuk power build upan, mau power murahan, mau power rumahan, mau power rakitan seperti ini. Jadi cukup sahabat kuas di bagian daun kipasnya, jangan sampai terlalu banyak kotoran yang menempel, alhasilnya menyebabkan tiupan anginnya tidak terlalu kencang. Jadi untuk merawat power itu sebenarnya sangat mudah. Jadi tidak perlu melepas di bagian yang lain, hanya menguas di bagian kipasnya saja. Itu saya rasa sudah cukup. Kedua, untuk di bagian depan, kalau memang di bagian depan ini, kalau power build upan biasanya ada ditutup dengan busa atau sejenisnya yang sirkulasi udaranya cukup lumayan tembus, itu juga perlu sahabat bersihkan supaya tidak menghambat tiupan kipas. Karena kalau power tanpa kipas, saya rasa power apapun pasti panas. Jadi kipas yang mendinginkan untuk di bagian heatsink. Jadi seperti itu tips saya untuk merawat sebuah power supaya di saat kita manggung, wah kemarin oke, selamat, 2 hari yang lalu oke, selamat, kok hari ini apes, powernya jebol. Ya karena salah satunya kipas untuk di bagian tiupannya sudah kurang kuat, apalagi di saat kita manggung voltase listriknya tidak cukup 220, alhasil putaran kipas juga ikut melemah, ditambah lagi tiupan kipasnya anginnya sudah tidak kencang, justru membuat heatsink ini cepat panas. Sementara untuk di bagian powernya kita paksakan bekerja semaksimal mungkin. Nah itulah caranya supaya power tidak cepat panas, dijaga untuk di bagian kipasnya, maupun kipas DC ataupun kipas AC, cara perawatannya sama, karena barang-barang elektronik ini sangat rentan sekali dengan debu-debu dan kotoran-kotoran yang berterbangan. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Kebetulan Pak Bos kita sebentar lagi mau pulang ngopi loh Pak Bos. Jadi tadi berlupa buat sahabat-sahabat yang ngopi ini, walaupun tinggal saka ke tuang sambas masih boleh. Oke, jadi salam sukses juga buat sahabat-sahabat di Wajo Hilir, Wajo Ulu. Barangkali ada yang menonton video saya bersama Pak Bos Bang Ridwan gitu. Jadi Bang Ridwan gitu. Alamatnya di gang apa tadi Bang Ridwan? Sungai Durian kilometer 10 Wajo Ulu. Sungai Durian kilometer 10 Wajo Ulu. Masuk dalam. Masuk dalam. Jadi buat sahabat-sahabat di sekitaran Pinyo, di sekitaran pokoknya dari Pinyo sampai ke Siantan sampai ke Pontianak yang ingin menggunakan jasa Setia Entertainment, silakan hubungi Pak Bos kita Bang Ridwan. Nanti nomor WA saya cantumkan di bagian bawah. Pak Bos bisa hubungi Bang Ridwan, kita siap melayani, siap menghibur, mau acara keagamaan, acara nikahan, ataupun acara sunatan, atau sahabat-sahabat yang mau nambah kawin lagi, silakan hubungi Pak Bos. Jadi tepatnya di Wajo Hulu, Gang Sungai Durian, kilometer 10. Nomor rumah berapa tuh? 25. Nomor rumah 25. Tanya aja Bang Ridwan di Sungai Durian, pasti udah tahu. Oke, sahabat, jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui, hanya sekedar ingin berbagi pengalaman sesuai pengalaman, terutama pengalaman di bagian power ini. Jadi di saat saya cek tadi kipasnya mutar betul, cuman anginnya sudah tidak sekencang sekarang, alhasilnya panas. Jadi buat sahabat-sahabat seperti itu aja yang untuk tip merawat sebuah power. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.